Anak pelupa. Jika anak Anda memiliki masalah ingatan atau lekas lupa, baik di sekolah maupun di rumah, Anda para bunda bisa membantu mereka melakukan beberapa langkah sederhana berikut untuk membantu mereka mengingat dengan lebih mudah dan mempertahankan informasi lebih lama. Saat ini, semakin banyak anak yang merasa kesulitan memusatkan perhatian terhadap satu hal. Mereka berjalan-jalan pada waktu makan, atau justru asik dengan mainannya padahal ada PR yang harus diselesaikan di depan mata. Tentunya hal ini bukan berarti bahwa ia tak menghiraukan Anda. Kemungkinannya karena anak kurang fokus membuatnya jadi anak pelupa. Nah, sekarang yang harus dipikirkan adalah bagaimana membantu anak pelupa agar bisa mengingat lebih baik lagi. Anda tidak harus menyalahkan dirinya atau Anda sendiri. Terkadang memori mereka adalah memicunya karena otaknya tengah bekerja mencari cara untuk mengingat. Di lain pihak, mereka bisa jadi memiliki kesulitan belajar atau kelainan hiperaktivitas dan kesulitan untuk memperhatikan. Kasus kesulitan mengingat maupun keterbatasan menjaga informasi di dalam pikiran untuk digunakan kembali di waktu mendatang banyak terjadi pada saat anak-anak. Seringkali hal ini tidak disadari hingga mereka dewasa. Anak-anak kita akan menghadapi kendala untuk memusatkan perhatian pada suatu titik tertentu, dan hal ini bisa jadi memberikan efek terhadap keberhasilan mereka dalam belajar. Karena itu, untuk membantu anak pelupa sangatlah penting untuk memahami cara memori bekerja dan mencari tahu bagaimana cara untuk memperkuat ingatan. Cara-caranya ada 15. Banyak cara-cara yang harus Bunda ingatkan pada anak. Pertama, sediakan tempat nyaman untuk belajar. Anak yang lekas lupa membutuhkan tempat yang bebas dari keramaian dan gangguan lainnya, seperti televisi dan tempat penyimpanan mainan. Tempat belajar ini haruslah nyaman, agar si buah hati tidak mudah merasa cemas atau gelisah. Kedua, berikan penekanan. Bagaimana cara membantu anak pelupa? Biarkan si buah hati tahu bahwa apa yang akan Anda katakan adalah hal penting untuk diingat. Berikan sejumlah penekanan, seperti kalimat Bunda ingin kamu mengingat-ingat ini, Nak. Nah, kalimat seperti itu akan selalu diingat-ingat anak Anda. Seperti yang lebih mudahnya lagi, dengar ya, Nak. Selanjutnya, yakni nomor 3 adalah menghitung. Anda dapat mencoba mencantumkan angka di depan informasi yang Anda harap harus diingat anak. Cukup dengan mengatakan ada 8 planet. 4 dari mereka adalah planet gas, 4 planet berbatu-batu. Dan dari semua planet di tata surya ini hanya ada 1 yang bisa ditempati. Selanjutnya, yakni nomor 4 adalah bantu anak melihat keterkaitan suatu informasi. Tunjukkan pada anak bahwa beberapa hal dalam kehidupan sangatlah penting. Sebagai contoh, jika ia kesulitan memahami matematika, berikan ilustrasi pada mereka bagaimana penambahan dapat mempengaruhi tabungan mereka, dan nantinya mereka dapat membeli macam-macam barang yang mereka inginkan. Selanjutnya, yakni nomor 5, tetapkan tujuan yang menyasar pada peningkatan pemahaman, bukan sekedar mengingat saja. Sebagai alasan, anak kerap melupakan informasi adalah karena apa yang mereka dapatkan hanyalah sebatas fakta belaka atau sifat terlalu remeh.
Sebagai contohnya, dibanding sekedar menguji ingatan si buah hati mengenai apa yang bisa dilakukan bunglon, katakan pada mereka, mengapa sih bunglon melakukan mimikri atau beradaptasi pada lingkungan? Bunglon tidak mengganti warna tanpa alasan. Mereka melakukan hal tersebut dapat bersembunyi dari predator dan mengomunikasikan mood mereka. Anggaplah seperti itu. Nah, selanjutnya nomor 6. Libatkan panca indera. Jika anak pelupa sudah mulai bisa membaca, Anda bisa meminta mereka untuk melakukan tracing huruf dengan jemari mereka dan mengucapkan kata-kata dengan suara keras. Libatkan sebanyak mungkin panca indera anak. Ketujuh, berlatih. Anda tidak bisa berharap anak pelupa dapat mengingat pesan yang disampaikan dengan mudah. Mereka butuh daftar yang harus dilakukan. Tujuannya bukan untuk menguji mereka, melakukan semacam bimbingan awal saja buat mereka mengulangi poin demi poin secara verbal hingga mereka mengingatnya. Nomor 8, santai saja dan sisipkan lawakan. Belajar tidak melulu harus serius. Buatlah suasana belajar dengan si buah hati menjadi menyenangkan. Jika mereka berpikir bahwa pengetahuan yang baru mereka dapatkan adalah hal konyol, lipat gandakan kekonyolan itu. Boleh jadi mereka semakin menangkap apa yang diberikan. Jangan ragu-ragu untuk melakukan hal yang konyol atau membuat banyolan dengan materi belajar mereka. Lakukan saja, tertawalah dengan lepas selagi Anda belajar. Hal ini juga akan membantu Anda meringankan rasa cemasnya. Kesembilan, yakni dorongan kreativitas. Jadilah kreatif dan telusuri lebih dari apa yang tersaji di halaman. Anda dapat menggabungkan irama dan rima guna membantu mereka mengingat hal-hal baru melalui musik. Anda juga bisa mencoba menciptakan panduan visual dalam pembelajaran untuk membantu mereka bersenang-senang dan mengingat lebih dari sekedar bahan hafalan. Ke-10, gunakan memori atau jembatan keledai. Jika tidak familiar dengan istilah ini, jembatan keledai adalah alat bantu memori. Hal ini dapat berupa rangkaian huruf pertama dari suatu kalimat, ide-ide, atau asosiasi yang dapat membantu mereka mengingat sesuatu. Anda dapat menggunakan akronim dan frasa-frasa konyol untuk membantu mengingat beberapa daftar item. Sebagai contoh yang digunakan dalam bahasa Indonesia untuk mengingat urutan-urutan planet di dalam tata surya. Ke-11 yakni ciptakan rangkuman atau susunan contekan. Sebagai bahan acuan si buah hati, Anda dapat menggunakan rangkuman yang sudah disusun untuk membantu mereka belajar. Pada dasarnya, fungsinya sama dengan daftar contekan. Biasanya dalam bentuk form berisikan daftar hal-hal yang harus mereka pelajari. Contekan ini akan lebih efektif jika Anda membuat daftarnya bersama mereka, agar efek proses penyerapan informasi bertahap lama. Ciptakan asosiasi yang dapat mengaktifkan mereka. Selanjutnya, yakni nomor 12, gunakan stabilo. Sediakan stabilo untuk anak. Anda juga dapat meminta memilih warna apa yang mereka sukai. Menstabilo catatan-catatan akan membantu mereka tetap fokus di dalam lautan informasi. Penggunaan juga akan tetap membantu saat anak harus membaca kembali catatan mereka. 14. Mengulang pelajaran.
ke-14 yakni mengulang pelajaran. Minta anak mencicil beberapa tugas dan materi ujian, dan seringkali mungkin jika dijelaskan atau melalui sistem kebut semalam, cara mencicil ini akan membuat penyerapan informasi lebih efektif. Belajar bukanlah melulu mengenai ujian, namun mengenai bagaimana bahan pelajaran ini dapat membuat mereka bertumbuh, berpikir jangka panjang bukan jangka pendek. Untuk membantu mereka mengulang pelajaran, Anda dapat menyatukan potongan-potongan informasi ke dalam kartu indeks. Tulisan pertanyaan di suatu sisi, lalu jawaban di sisi lain. Lalu coba tes pengetahuan buah hati Anda melalui informasi di dalam kartu dengan cara mengambil satu kartu dari tumpukan teratas dan bacakan pertanyaannya pada mereka. Jika mereka menjawab dengan tepat, Anda bisa tumpuk kartu tersebut di tumpukan bertajuk "Saya sudah tahu". Ingatkan kepada mereka bahwa lupa itu bukanlah suatu masalah besar. Jika mereka tidak tahu jawabannya, tumpukan kartu di bagian lain agar mereka bisa coba lagi pada kesempatan berikutnya. Dan Anda dapat melakukan teknik ini berulang kali sesuai kesanggupan mereka, atau hingga semua bertumpuk di bagian "Saya sudah tahu". Jangan mulai dengan tumpukan yang terlampau banyak. Mulailah dari 10 agar lebih bisa diatur. Seiring dengan berjalannya waktu dan jenis kesulitannya yang mereka hadapi, kepercayaan dari mereka akan semakin meningkat. 15. Tanyakan pada yang selanjutnya, yakni 15. Tanyakan pada anak apa yang dapat membantu mereka mengingat. Anda perlu membuktikan tipe pembelajaran anak. Bisa jadi akan lebih mudah mengingat jika mereka membentuk gambar terlebih dahulu di dalam pikiran, atau lebih mudah memikirkan kata-katanya terlebih dahulu. Bisa jadi mereka adalah tipe auditory, yaitu mereka lebih ingat dengan suara yang dibentuk oleh kata-kata dalam pikiran mereka. Dorong mereka untuk mencoba teknik memori terbaru yang paling cocok dengan mereka. Bagaimana cara membantu anak pelupa? Cobalah menjadi sekreatif mungkin. Berbagai kreativitas sangatlah membantu anak pelupa, bukan sekedar menguatkan memori mereka, namun juga saling mendekatkan. Semoga saja metode ini dapat membantu mereka yang baru belajar hal baru dan informasi baru, serta mereka mampu menyimpan dalam jangka waktu lebih lama dengan dorongan positif dari Anda dan banyak berlatih. Anda akan segera lupa bahwa Anda memiliki anak yang pelupa. Sekian dan terima kasih.